bagi hamil muda ya, hamil-hamil trimester pertama tuh kalau nyeri giginya boleh kumur-kumur air garam aja dok, gimana tuh? Hai, ini pertama kali sih saya nge-live dan semoga IG Live ini bisa kita manfaatkan untuk kebermanfaatan yang lebih luas ya. Jadi buat yang mau ada pertanyaan bisa banget ya, langsung drop aja di kolom chat. Selamat bergabung semuanya. Jadi kali ini untuk sesi Instagram live pertama di akun Cutos, jadi bakal ngundang salah satu dokter gigi dari Luminary Dental. Sebelumnya selamat datang dokter gigi Danisha Laila Sofyan. Kebetulan ini juga adalah teman dekat saya yang kali ini di IG Live kita mau ngobrolin hal-hal yang lebih berfaedah dok ya. Amin ya, semoga bermanfaat ya. Pastinya. Nah sebelumnya nih dok, mungkin beberapa ada yang belum kenal nih sama dokter, mungkin mau kenalan dulu, silahkan. Oke, perkenalkan saya Dr. Gigi Danisha. Saya domisili di Banda Aceh. Terus saya lulusan dari FKG Unsyah angkatan 2012 dan lulus dokter gigi itu di tahun 2019. Nah, terus pengalaman bekerja mungkin praktek aja kayak biasa. Pertama mungkin praktek di bawah perusahaan, terus juga praktek join sama senior, dan alhamdulillah sekarang udah bisa praktek di tempat sendiri lah, yaitu Luminary Dental Care. Nah, selamat juga ya dok ya grand openingnya kemarin. Terima kasih. Jadi kan kemarin kita udah diskusi nih mengenai tema yang cocok kita bawakan di IG Live pertama kita nih dok. Jadi kan dokter maunya ini tentang kehamilan sama perawatan gigi. Nah ini mungkin bisa dijelasin nih dok, kenapa sih ini tuh jadi hal yang krusial ya antara perawatan gigi sama kehamilan? Silakan. Oke. Jadi kita hari ini mau membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi sebelum melakukan program hamil gitu. Itu kenapa? Karena pada pengalamannya banyak pasien ibu-ibu hamil yang datang itu dengan kondisi giginya sakit, terus juga intinya dia itu akan mengganggu asupan nutrisinya gitu. Padahal dia lagi dalam kondisi hamil gitu kan. Nah kayaknya bagus deh kalau misalnya kita lebih concern mengedukasi ibu-ibu muda atau pasangan-pasangan yang mau menikah untuk lebih menjaga kesehatan gigi dan mulutnya sebelum nantinya kan otomatis kalau misalnya sudah menikah pasti akan memiliki program memiliki keturunan gitu kan. Jadi bagusnya memang check up dulu gitu sebelum hamil. Nah baiknya itu kayak mau check up ke objin juga, maksudnya untuk program hamil tersebut kan ada yang harus diminum vitamin kah atau ada yang harus diminum ini kah, sama kayak perawatan gigi gitu juga. Jadi minimal 6 bulan sebelum melakukan program hamil baiknya sih check up dulu giginya. Sakit nggak sakit gigi mending check up dulu gitu. Jadi nantinya pas dalam kondisi hamil ibunya sehat, bayinya juga sehat. Karena kalau misalnya lagi hamil sakit gigi terus mengganggu asupan nutrisi, otomatis janin atau anak yang dikandungnya kan juga berpengaruh gitu kan. Nah gitu sih, makanya kita lebih concern mengedukasi ya ibu-ibu yang mau program hamil gitu. Lebih baiknya itu mencegah dok ya daripada pas ada hamil gitu ya. Mungkin apa aja kan biar teman-teman pada tahu nih kira-kira penyakit gusi atau gigi yang paling sering itu dialami sama ibu hamil. Jadi memang kalau misalnya memang kita belum check up ya, udah hamil duluan gitu kan, baru concern untuk giginya gitu kan. Jadi dia udah sakit gigi nih pas lagi hamil gitu kan. Contoh misalnya dia ngerasa giginya itu gusinya sering berdarah. Nah, terus gusinya sering bengkak. Itu sebenarnya kalau pada kondisi hamil itu normal, karena ada istilah gingivitis gravidarum, atau memang dia itu sering terjadi peradangan gusi pada saat kehamilan karena tidak seimbang hormon tadi atau meningkatnya hormon estrogen dan progesteron tadi gitu kan. Nah, itu wajar sebenarnya. Cuman kalau misalnya memang dirasa sangat mengganggu, jadi ibu jadi malas makan atau mengganggu pengunyahan dan lain sebagainya, langsung aja konsul ke dokter gigi. Nah, kalau misalnya gigi berlubang itu tadi contohnya kayak peradangan gusi ya. Terus ada juga contoh ibu-ibu hamil yang datang itu dalam kondisi kesakitan gigi nih, giginya ada lubang gitu kan. Sebenarnya itu bisa kita lakukan tindakan, tapi kalau misalnya urgent dan sudah ada rujukan dari objinnya dulu. Jadi objin memberitahu bahwa kondisi ibu hamilnya kuat gitu, bisa kita lakukan tindakan gitu kan. Karena memang kalau misalnya udah sakit gigi, udah gusi sakit dan lain sebagainya, kan sangat berpengaruh nih sama ibu hamilnya juga kan. Jadi ibu hamilnya malas makan, asupan nutrisi kurang, jadi kan berpengaruh nih ke
anak dalam kandungan, ke janin yang dalam kandungan, otomatis nanti bisa terjadi kelahiran yang prematur atau bahkan berat lahir rendah gitu kan. Paling itu sih, makanya kita lebih concern bagusnya sebelum hamil ya check up lah minimal giginya gitu kan. Berarti tuh sama kayak gini dok ya, kayak harusnya itu jadi bisa menjadi program pranikah juga gitu ya. Benar bisa banget sebenarnya. Tadi dok, Ya contoh kayak misalnya belum nikah kan juga check up keseluruhan juga bagus kan. Iya. Jadi sama-sama tahu gitu. Sama Benar, pasangan benar. juga. Nah, tadi kan dokter mention ya dok ya tentang gingivitis gravidarum. Memang ya kondisi yang wajar kalau misalnya terjadi pada ibu hamil. Tapi kan memang ada beberapa yang nggak terjadi dan beberapa bisa aja terjadi. Mungkin ada gitu dok kondisi-kondisi khusus gitu, atau bagaimana sih sebenarnya cara mencegah supaya gingivitis gravidarum itu nggak mengganggu gitu. Jadi tips-tipsnya atau cara mencegahnya yaitu ya kayak biasa kita menjaga kesehatan gigi dan mulut ya. Karena gini, Ya. ibu hamil kan kadang ada morning sickness ya, ada mual, muntah dan lain sebagainya. Itu juga memacu tuh. Itu karena keasaman dari dalam mulutnya juga memacu terjadinya gingivitis atau peradangan gusi, juga memicu terjadinya lubang gigi karena asam tadi membuat gigi jadi apa ya, maksudnya bakteri jadi nempel gitu. Jadi lebih mudah menginfeksi. Nah, gitu kan. Nah, jadi tipsnya adalah tetap menjaga kebersihan gigi dan mulutnya kayak biasa. Malam sebelum tidur sikat gigi 2 kali sehari lah, malam sebelum tidur, pagi setelah sarapan. Terus juga asupan air putihnya harus banyak gitu, karena kan posisinya memang untuk menjaga kesehatan gitu kan, biar imunnya tetap stabil. Terus juga sikat lidah. Nanti udah sikat gigi, lidahnya juga jangan lupa disikat. Flossing itu membersihkan celah-celah gigi yang menggunakan benang gitu ya dok. Nah, terus juga kalau misalnya nih morning sickness tadi, bagusnya setelah muntah atau setelah mengeluarkan isi muntah lah ya, kumur dulu gitu, jangan langsung sikat gigi. Nah, kumur dulu pakai air putih. Jadi untuk menstabilkan lah kondisi dalam mulutnya, sejam setelah itu baru boleh sikat gigi supaya giginya itu nggak mudah rapuh juga, karena kan muntah itu kan yang asam tadi ya dok ya. Jadi bisa mengikis lapisan dari terluar dari gigi gitu. Oke. Jadi kan kalau misalnya kayak emesis, muntah pada ibu hamil kan sering banget ya dok ya pada trimester. Jadi kan pasti isi muntahan itu kan asam lambung dan juga makanan. Nah, asam lambung ini sifatnya korosif, bisa ngikis email gigi. Iya, dok. Jadi lebih rentan untuk giginya berlubang, apalagi kalau gigi sebelumnya itu udah berlubang ya dok ya. Betul sekali. Tuh. Nah, jadi dok, tadi kan kalau misalnya giginya udah berlubang, sebaiknya itu kan sebelum hamil, baiknya itu udah diperiksakan ya. Berarti kita tuh memang sebaiknya rutin memeriksakan gigi ke dokter gigi tuh ya, nggak harus pas program hamil atau sebelumnya gitu ya. Mana tahu kita nggak tahu nih tiba-tiba hamil gitu. Iya. Ya dok ya. Benar. Jadi kita memang selalu edukasi ke pasien itu minimal 6 bulan sekali memang harus cek rutin. Mau ada nggak ada masalah tuh datang aja dulu. Oke. Karena dokter giginya otomatis nggak langsung, misalnya dia datang nih, nggak langsung ujuk-ujuk kasih tindakan langsung, enggak. Pasti kan diedukasi sama dokternya gitu. Dikasih tahu, kondisi giginya baik nih, nggak ada masalah apa-apa, tapi untuk menjaga mungkin akan dikasih vitamin atau apa. Itu kasus misalnya nggak ada masalah ya. Tapi kalau misalnya ada masalah kan kita lebih cepat tahu gitu. Lebih cepat tahu mana-mana yang harus segera ditambal supaya tidak berlubang menjadi besar, mana yang harus dicabut biar tidak menjadikan infeksi gitu. Ya benar, tadi mention juga ya dok ya, kalau misalnya infeksi pada gigi yang dibiarkan pada ibu hamil itu bisa menyebabkan komplikasi pada janinnya ya, bisa bikin resiko kelahiran prematur juga ya. Itu hal-hal yang kita pastinya nggak inginkan gitu. Itu kalau misalnya nih udah hamil, ternyata kan nggak tahu nih misalnya sebelumnya belum periksa gigi nih sebelum hamil gitu. Nah pas hamil itu giginya ada lubang kecil gitu. Nah pas waktu hamil, nah lubangnya itu bikin makin nyeri gitu, makin sakit giginya. Itu kira-kira gimana dok ya? Boleh nggak ke dokter gigi atau gimana solusinya? Boleh, bagusnya itu langsung ke dokter gigi, jadi jangan ditahan-tahan karena udah pernah gitu sebelumnya, jadi jangan pinter-pinteran nih beli obat anti nyeri sendiri atau jadi langsung aja datang ke dokter gigi, nanti kan bisa dicek nih sama dokter giginya kondisinya seperti apa dan perawatan apa yang cocok. Pokoknya waktu sampai ke dokter gigi harus bilang kondisinya sedang hamil, apakah hamil muda atau hamil trimester berapa gitu kan. Memang paling aman untuk cek
ke dokter gigi itu atau tindakan apapun ketika hamil paling aman itu di trimester kedua untuk dilakukan segala tindakan. Misal kayak dokter Cut bilang tadi ya, giginya udah berlubang dan kesakitan gitu kan. Nah itu bisa langsung diberi tindakan gitu. Tapi nanti akan dianalisa lagi sama dokter giginya apakah pasiennya kondisinya cukup baik. Jika cukup baik nanti langsung dilakukan tindakan emergensi. Memang kalau misalnya ibu-ibu hamil ini banyak banyak pertimbangan sih kalau untuk perawatan, karena pertama kondisi kondisi fisiknya kan juga karena mengandung gitu ya. Kalau misalnya penambalan otomatis kan kursinya agak lebih tiduran gitu kan. Kadang banyak ibu-ibu hamil yang agak engap atau misalnya dia nggak nyaman, dan itu bisa mempengaruhi kontraksi lebih cepat juga. Terus kayak penggunaan alat-alat scaler atau alat-alat bur itu kadang juga ada di beberapa kondisi bisa buat terjadinya lebih cepat kontraksi pada ibu-ibu hamil gitu. Jadi bagusnya kalau misalnya memang udah ngerasa sakit atau ngerasa nggak nyaman, langsung ke dokter gigi biar kita periksa gitu. Ya. Karena nih ada yang nanya juga nih dok, apa kalau misalnya pas masih hamil muda ya, hamil-hamil trimester pertama tuh kalau nyeri giginya boleh kumur-kumur air garam aja dok, gimana tuh? Sebenarnya boleh-boleh aja, karena kan di air garam kita juga ada antimikrobanya ya di air garam itu ya. Tapi dia sifatnya kan hanya sementara, karena dia tidak menghilangkan penyebab dari sakit giginya gitu. Jadi lebih baik misalnya memang di trimester awal itu kan agak tricky ya, karena kan baru pembentukan janin ya di trimester awal. Jadi bagusnya kalau misalnya memang udah ngerasa sakit gigi ya bagus sih pencegahannya dengan air garam, tapi jangan dibiarkan. Karena pasti kalau udah sakit gigi nggak mau makan, ibu nggak makan, asupan nutrisi kurang, kan pasti berpengaruh sama janin. Jadi bagusnya langsung konsul aja ke dokter gigi, insya Allah nanti pasti ada solusinya dari dokter giginya. Berarti kalau misalnya nyeri sakit giginya mau trimester berapapun nggak apa-apa gitu ya, langsung aja ke dokter gigi, jangan menduga-menduga sendiri dok ya gitu ya. Benar. Jadi kalau misalnya nih dok ada yang ketakutan juga nih kalau misalnya giginya misalnya berlubang gitu kan, mau ditambal saat dia hamil, berarti tuh aman ya dok? Boleh. Penambalan gigi saat hamil boleh, paling bisa itu di trimester kedua, berarti di kehamilan usia 4 sampai 6 bulan ya. Nah, itu lumayan di trimester kedua boleh dilakukan, tapi itu juga dengan kondisi duduk yang terbatas. Jadi kan untuk penambalan misalnya nih, gigi yang mau ditambal tuh gigi depan gitu kan. Mungkin dengan posisi duduk yang agak tegak masih bisa kita coba gitu. Tapi kalau gigi paling belakang kan agak sulit gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya memang urgent, kita akan usahakan. Tapi kalau tidak terlalu urgent, kita akan tunda sampai kelahiran gitu. Daripada kita paksakan, takutnya nanti kan berpengaruh terhadap bayi juga gitu kan. Berarti untuk penambalan gitu ya, misalnya treatment dari gigi itu sendiri sebenarnya nggak masalah. Cuman balik ke kondisi ibu hamilnya itu yang kurang nyaman gitu, apalagi pada trimester pertama kan masih sering mual, muntah gitu. Jadi ketika rebahan terus dimasukin alat-alat ke dalam mulut justru yang bikin gak nyaman gitu dok ya. Jadi makanya kita tunda saat ibunya udah nyaman. Kan ada nih yang nanya tentang perawatan saluran akar. Jadi kan perawatan saluran akar itu kan perawatan yang kontinu ya dok ya. Nah kalau yang berkelanjutan ya, ada beberapa kali kunjungan. Iya, ada beberapa kali kunjungan. Nah, ketika kunjungan yang kesekian gitu, misalnya hamil gitu dok, itu boleh dilakukan perawatannya gitu dok? Kalau misalnya dia tidak ada keluhan, jadi tidak terlalu urgent gitu kan, kita rasa ditunda dulu boleh gitu sampai nanti dia melahirkan. Kenapa? Karena pada prosesnya perawatan saluran akar itu kan akan banyak berbaring ya, maksudnya posisi duduknya itu akan lebih banyak berbaring lah, karena apalagi kalau gigi belakang gitu kan. Jadi kalau misalnya memang tidak ada keluhan dan juga perawatan yang tindakan tahapan sebelumnya masih aman, lebih baik sih ditunda sampai lahiran. Nah nanti setelah lahiran tapi langsung datang gitu, jangan karena udah keenakan dia lupa gitu. iya gitu, nanti pas udah sakit lagi baru datang lagi, otomatis kita harus ulang dari awal lagi karena udah mulai kebuka kan yang dulunya gitu, udah mulai infeksi lagi. Dok, perawatan saluran akar tuh apa sih dok? Mungkin bisa dijelasin singkat gitu.
Oh, oke. Jadi perawatan saluran akar itu adalah perawatan pada gigi yang sudah berlubang besar, tapi mahkotanya itu sebagian besarnya masih ada dan masih bisa kita selamatkan karena posisi akar giginya masih baik gitu. Oke. Jadi perawatan saluran akar ini yaitu membersihkan saluran akarnya gitu. Jadi infeksi-infeksi yang berada di bawah saluran akarnya dibersihkan, kemudian diisi. Jadi saluran akar itu kan terisi pembuluh darah sama pembuluh saraf nih. Jadi yang terinfeksi itu kan pembuluh saraf sama pembuluh darahnya. Jadi itu yang dibersihkan. Nah, setelah dibersihkan, ada namanya pengisian saluran akar. Nah, pengisian saluran akar ini fungsinya untuk mengisi atau menggantikan pembuluh saraf sama pembuluh darah tadi agar giginya lebih kuat. Istilahnya gitulah ya. Nah, setelah itu nanti setelah bersih dan setelah pengisian baru dibuatkan mahkota yang baru. Gitu. Mahkota yang baru ini dia ada beberapa pilihan juga nih, apakah bisa ditambal dengan tambalan biasa atau dibuatkan crown atau dibuatkan gigi palsu yang lainnya gitu. Berarti perawatan saluran akar tuh tindakan untuk gigi yang berlubang itu nggak cuma cabut dok ya? Iya, Tapi masih tindakan. sedemikian rupa kayak yang dokter bilang lagi tadi tuh, jadi giginya masih bisa dipertahankan gigi aslinya, gitu dok ya? Nah, karena kan kalau misalnya kita udah cabut, kalau misalnya giginya udah dicabut, nanti lama-lama kan harus diganti juga sebenarnya gigi yang dicabut itu sama gigi palsu gitu, tidak bisa dibiarkan. Karena kalau misalnya gigi udah dicabut, terus dibiarkan lama, gigi rongga yang kosong itu malah membuat masalah baru bagi gigi-gigi tetangganya. Maka dari itu kalau misalnya masih bisa dipertahankan giginya, masih bisa dirawat saluran akar, lebih bagus dipertahankan, jangan dicabut gitu. Berarti scaling juga nggak masalah dok, berarti ya, selama hamil ya? Nggak masalah. Selama memang dibutuhkan ya, selama memang dibutuhkan dan kondisi ibu sama bayinya sehat, nggak masalah kok gitu. Iya. Ya ada yang nanya lagi nih dok, titipan. Kalau pasang behel dok, nih lagi hamil ngapain pasang behel ya? Nah tuh dok. Jadi sebenarnya kalau mungkin ada ibu-ibu yang mungkin agak bosan gitu ya, pengen deh pasang behel aja gitu. Sebenarnya kalau misalnya masih bisa ditunda untuk pemasangan behel ya ditunda aja, karena kan itu bukan tindakan yang urgensi gitu ya dok ya. Jadi kalau misalnya lagi hamil tiba-tiba kepikiran pasang behel, mending lahiran dulu deh. Lahiran dulu, udah maksudnya kondisinya ya udah nggak apa ya, udah lebih fit lah sendirian gitu, nggak sama nggak lagi hamil lah gitu kan. Nah boleh pasang, tapi kalau misalnya lagi dalam kondisi hamil lebih baik nggak usah, karena kan itu kebutuhan tersier bukan yang urgensi gitu. Kecuali kalau misalnya kayak tadi sakit gigi atau gusinya berdarah terus nggak berhenti gitu. Jadi kalau untuk behel sih nanti aja deh, kalau misalnya anaknya udah brojol lah nanti gampang tuh gitu kan. Jangan sampai ya ini ngidemnya malah pasang behel ya. Mungkin lagi banyak rezekinya juga lagi hamil ya dok ya. Berapa kasus sih pernah gitu dapat kalau misalnya pas hamil itu giginya nggak ada lubang, nggak ada apa-apa, tapi giginya tuh kayak nyeri gitu dok ya. Itu emang ada pengaruhnya karena kan posisinya dia itu lagi mengandung makhluk hidup gitu kan. Makanya asupan kalsium, asupan nutrisi dan lain sebagainya itu harus seimbang. Jangan sampai minus atau kurang gitu, karena kan sangat berpengaruh ke bayinya juga gitu. Saat hamil mungkin ada kasus-kasus yang sering dokter Danisa tangani mungkin. Jadi kita sharing aja ya, sharing kasus aja ya. Jadi ada pasien yang datang dalam ibu hamilnya itu di trimester kedua akhir. Terus giginya bengkak nih, bagian depan bengkak, dan ternyata waktu dicek udah nekrosis atau udah mati sarafnya. Jadi sakit, kenapa? Karena ada tekanan di dalam giginya. Nah, kebetulan karena gigi depan, jadi kondisi dental unit itu kan nggak perlu tiduran nih, jadi si ibu bisa sambil duduk tegak aja. Nah, saya open bore istilahnya, itu saya buka rongga di bagian giginya agar keluar tuh gas-gasnya. Nah, setelah itu baru dia tenang. Nah, itu ada pasien yang memang urgent ya, urgent, dan kita juga udah anamnesa kondisinya baik dan juga dari dokter objinnya juga oke, maka kita lakukan tindakan. Nah, itu memang tindakan selanjutnya perawatan saluran akar, tapi nggak kita lanjutkan karena kan posisinya harus lebih banyak berbaring ya. Jadi kita hanya buka sedikit supaya gas gangrennya itu keluar. Setelah itu kita masukkan obat lagi gitu. Tapi dibiarkan terbuka, intinya sudah kita biarkan supaya nggak sakit lagi gitu dan bisa ditunda setelah lahiran. Terus ada juga kasus sudah trimester ketiga awal giginya patah. Nah, giginya patah tapi dia nggak mengeluh sakit, cuman dia nggak nyaman karena terlalu tajam. Nah, kemudian karena kondisinya di gigi belakang,
Jadi kan agak tiduran ya kalau misalnya kita atur kursinya. Nah, itu kita balikan lagi ke pasiennya. Apakah apa namanya, kondisinya cukup fit atau misalnya memang mau ditunda, itu kita tanya lagi pasiennya. Tapi kebetulan pasiennya ingin tetap lanjut, tidak ada masalah apa-apa, kondisinya juga fit, ya itu boleh kita kerjakan gitu. Terus ada juga kondisi peradangan gusi ya, yang mudah berdarah gitu gusinya datang. Nah, itu kita paling kasih perawatan itu scaling atau pembersihan karang gigi, tapi di bagian yang atasnya aja, tidak sampai bagian yang kena bagian gusinya gitu. Jadi pelan-pelan. Intinya kita bisa melakukan tindakan asal kondisi ibunya dan bayinya itu sehat gitu. Jadi jangan takut. Jadi walaupun misalnya nih dengar-dengar berita lagi hamil, nggak boleh ke dokter gigi, lagi hamil nggak boleh, pokoknya nggak boleh segala yang boleh, itu jangan takut, datang aja dulu. Intinya kalau kondisinya fit, insya Allah semua bisa kita tangani. Masya Allah, terima kasih banyak loh dok. Ini informasinya nih ya. Jadi buat teman-teman yang baru menikah, mau merencanakan kehamilan, ataupun lagi hamil, lagi ada masalah giginya, jadi nggak usah sungkan-sungkan untuk konsul ke dokter gigi nih, supaya dicek giginya, jadi nggak ada sih kata terlambat. Jadi biar diperiksakan giginya, bagaimana perawatan yang bisa dilakukan untuk mencegah komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi. Mungkin dokter ada closing statementnya nih. Closing statement-nya, oke. Jadi intinya, pertama harus selalu jaga kesehatan dan kebersihan gigi dan mulutnya di rumah masing-masing. Karena nanti kalau misalnya udah ke dokter gigi, otomatis kan kita akan berikan tindakan gitu kan. Otomatis kan giginya udah ada masalah. Itu paling penting, harus mencegah dan menjaga di rumah. Tapi kalau misalnya memang udah ada masalahnya, baru datanglah ke kami. Jangan langsung ambil tindakan sendiri. Misalnya nih, pandai-pandaian beli obat atau apa gitu. Jangan. Jadi langsung datang aja ke dokter gigi terdekat atau dokter gigi kesayangan kalian gitu ya. Tetap datang konsultasi. Nanti insya Allah kami akan berikan solusi yang terbaik untuk masalah gigi kalian semua. Oke dok, berarti saya izin nyimpulin juga dok ya dari hasil IG Live kita pada hari ini. Jadi teman-teman usahakan gitu ya. Harus ada budgetnya juga ya dok ya. Atau teman-teman yang baru nikah atau mau merencanakan kehamilan itu untuk perawatan gigi. Nah, tujuannya bukan untuk apa-apa, tujuannya juga buat si ibu dan juga buat si calon janinnya. Jadi teman-teman tetap ya, mau hamil maupun gak hamil, perawatan gigi per 6 bulan sekali itu penting. Kemudian juga menjaga kebersihan gigi dan mulut. Dan kalau misalnya memang ada masalah, itu jangan sungkan untuk langsung konsultasi sama dokter gigi. Gitu dok ya, jangan ngambil keputusan katanya-katanya gitu. Itu lebih sembarangan dan lebih menakutkan sebenarnya. Gitu dok ya, kurang lebih ya. Oke, mungkin sekian aja live kita pada hari ini, Dokter Danisa. Mungkin terima kasih waktunya. Mungkin ada mau konsul juga nih tentang permasalahan gigi atau mau perawatan gigi, itu bisa banget ya dok ya ke Luminary Dental Clinic. Lokasinya di daerah Pango, ya di daerah Pango, sederet sama Solong Kopi Pango. Oke, sekian aja Dokter Danisha Laila. Terima kasih banyak. Dokter Cul. Semoga kita bisa collabs di lain waktu lagi ya dok. Semoga bermanfaat ya, mudah-mudahan ya.